Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dibi Rinanda dengan NIM 2010-262009 dari Prodi D4TLM angkatan 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang true false question. Apa yang dimaksud dengan true false question? True false question adalah jenis pertanyaan yang meminta peserta untuk menentukan apakah sesuatu pernyataan itu benar atau true atau salah, false, berdasarkan bacaan, fakta, atau informasi yang telah diberikan. Jenis soal ini sering digunakan dalam reading, comprehension, listening test, maupun tes pengetahuan umum. Karena mengukur pemahaman siswa terhadap teks atau informasi yang didengar. True question merupakan pernyataan yang meminta untuk menentukan apakah sesuatu pernyataan itu benar atau tidak, bisa disebut dengan true atau false, berdasarkan bacaannya, faktanya, atau informasi yang diberikan atau informasi yang didapat. Maka dari itu, jenis-jenis soal ini sering digunakan dalam tes reading comprehension atau di listening test maupun tes pengetahuan umum lainnya, karena mengukur pemahaman seseorang untuk terhadap isi teks atau informasi yang didapatkan atau didengar. Ciri-ciri true atau false question diantaranya adalah yang berisi suatu pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Jawaban hanya memiliki dua pilihan, true, benar, jika pernyataan sesuai dengan isi teks, atau false, salah, jika pernyataan tidak sesuai atau bertentangan dengan isi teks. True false question biasanya digunakan untuk mengukur pemahaman, untuk mengukur fakta, ide utama, atau detail informasi dalam teks. Dalam langkah-langkah menjawab true false question, ada beberapa langkah, ada beberapa cara untuk menjawab true false question. Di antaranya baca atau dengarkan teks dengan cermat. Nah, yang dimaksud dengan baca atau mendengarkan teks dengan cermat adalah seseorang harus terlebih dahulu membaca pernyataan atau isi teks tersebut, atau mencermati isi teks tersebut, atau menyimak isi teks tersebut apakah benar atau salah. Yang kedua, bisa pahami makna setiap dari pernyataan. Dari setiap pernyataan yang diberikan, kita harus memahami makna isi dari teks tersebut, apakah itu sesuai atau tidak, memiliki makna atau tidak, memakna atau tidak pada sebelumnya. Setelah itu ada juga mencocokkan isi pernyataan dengan informasi teks. Maksud dari mencocokkan pernyataan dengan informasi teks adalah mencocokkan isi pernyataan yang ada di dalam teks dengan informasi yang diberikan, apakah sesuai atau tidak, yang ada terdapat di dalam teks tersebut. Selanjutnya, jika sama persis, jawab true, artinya benar. Jika berbeda atau tidak, disebut dengan false atau salah. Maksud dari jawaban tersebut, jika jawabannya benar disebut dengan true, atau jika jawaban salah disebut dengan false. Contoh dalam reading comprehension, contoh dalam teks, contoh ada kalimat yang menyatakan the sunrise in the east and set in west, the earth moves around the sun on 3 years. Pernyataan dan jawabannya, the sunrise itu west, berarti false, berarti tidak benar. Atau the earth moves around the sun on a years, berarti true, berarti jawabannya benar. Dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dalam pernyataan tadi adalah matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.
Bumi berputar mengelilingi matahari selama 1 tahun. Pernyataan dan jawabannya, matahari terbit sebelah barat, berarti jawabannya salah. Sedangkan yang bumi berputar mengelilingi matahari selama 1 tahun, jawabannya benar. Jadi dari pernyataan tersebut terdapat kelebihan true false question. Kelebihan true false question diantaranya mudah dibuat dengan cepat dan dikerjakan. Artinya kata-katanya mudah dirangkum dan bisa cepat dikerjakan secara langsung. Selanjutnya, cocok untuk menguji pemahaman dasar atau fakta penting. Maksud dari cocok untuk menguji pemahaman dasar atau fakta yang penting adalah cocok untuk menguji pemahaman orang awal atau fakta itu penting, benar atau salahnya. Di antaranya juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan true false question adalah peluang menembak jawaban cukup besar adalah 50%. Arti dari peluang menembak jawaban yang cukup besar itu ada peluang lain yang bisa kita tebak benar atau salahnya, karena jawabannya antara benar atau salah. Selanjutnya, kekurangan true false question tidak dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi secara mendalam, karena di jawaban ini bisa kita tebak antara iya dan tidaknya, antara benar dan tidaknya. Dari true false question ini banyak pernyataan yang meminta seseorang untuk menentukan antara jawaban true and false, benar atau salahnya, dari bacaan apapun, dari bacaan komik ataupun cerpen ataupun apa, atau dari fakta fenomena alam, berita, kejadian, dan masih banyak hal lainnya, atau informasi-informasi penting yang dapat disampaikan. Apakah benar atau salahnya informasi itu dapat kita cari melalui informasi lainnya lagi, atau dari narasumber yang ada. Jenis-jenis soal yang digunakan dalam reading comprehension biasanya banyak menggunakan true and false. Listening test juga banyak menggunakan true and false. Maka dari itu di banyak tes pengetahuan umum, antara tes PNS, tes lain, banyak juga menggunakan true and false. Jadi karena itu true and false itu sangat penting di dalam banyak pembelajaran dan banyak digunakan untuk pemahaman seseorang terhadap isi pesan apapun atau informasi yang didengar dari manapun. Oleh karena itu, dari true and false juga banyak menyatakan yang benar atau salahnya. Seperti kalau jika benar dia sesuai dengan jawaban tersebut, dan jika salah dia tidak sesuai dengan jawaban tersebut. Berarti kalau sesuai seperti true itu, dia sesuai dengan pernyataan apa yang kita dengar, apa informasi yang kita dapat dari narasumber, selalu benar. Maka dari itu, true itu sesuai dengan isi apa berita tersebut, atau berita tersebut memang benar adanya. Atau false, salah, yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut, yang tidak sesuai dengan berita ataupun narasumber yang kita cari tahu dia tidak sesuai dan tidak sinkron, maka didapatkan false atau jawabannya tidak benar dan bertentangan dengan isi apa itu berita, teks, surat maupun kabar lainnya. Biasanya true and false itu digunakan untuk mengukur fakta. Contoh dari fakta dari berita-berita banyak lainnya yang didapatkan dari berita-berita dari koran, dari informasi media elektronik lainnya, ataupun berita-berita lainnya, atau bisa menjadi ide utama yang dimaksud dengan ide utama topik pembahasan tersebut biasanya digunakan seperti banyak hal lainnya lagi. Dan detail informasi dalam teks. Detail informasi itu adalah kepastian dari informasi teks tersebut yang kita dapatkan, yang kita dengar maupun yang tidak secara langsung yang kita dapatkan yang ada di sana. Sesuai dengan apa yang kita dapatkan kebenarannya,
ataupun ketidakbenarannya di antara teks tersebut. Banyak juga yang melihat antara benar atau salahnya. Jadi jika kita ingin menjawab jawaban itu benar atau salah, kita harus bisa membaca terlebih dahulu, atau mendengarkan atau menyimakkan berita itu terlebih dahulu dengan cermat. Nah, jika tidak, kita akan menjadi salah paham. Salah paham yang dimaksud itu dengan antara jawaban yang benar atau tidaknya di sana. Maka dari itu kita harus dapat memahami setiap pernyataan. Jadi memahami pernyataan apapun, yang didapatkan informasi apapun yang ada di sana. Jadi kita harus bisa mencocokkan pernyataan dan informasi itu dengan teks pernyataan yang disebut diwawancarai dengan orang, dengan isi teks pemberitaan tersebut, atau apakah sesuai atau tidaknya. Atau juga bisa, jika tidak sama persis, bisa disebut dengan true, atau yang jika dia berbeda bisa disebut dengan false. Dalam contoh dalam reading text tadi yang bisa saya sebutkan, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu jawabannya salah. Dan bumi berputar mengelilingi matahari selama 1 tahun. Itu jawabannya benar, bisa disebut dengan true. Dalam saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, the sun rise at the west, itu sama dengan false, jawabannya tidak benar. Atau the earth move around the sun in years, jawabannya benar, karena memang benar-benar matahari mengelilingi bumi selama 1 tahun. Jadi di antara banyaknya pernyataan benar atau salah, banyak contoh lainnya, dan di antaranya memiliki banyak kelebihan jika kita memperhatikannya. Bisa kita cepat kerjakan dan mudah soalnya dijawab, karena jawabannya cuma 2. Jadi cara mencocokkan dengan menguji pemahaman tersebut bisa juga melalui pernyataan apapun itu. Jadi setelah memiliki kelebihan, dia juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu kita bisa saja menembak atau menjawab asal-asalan jawaban tersebut karena dia memiliki 2. Jadi jawabannya emang antara 1 dan 2, antara benar dan salah. Jadi itu yang membuat bingung semua orang untuk menjawabnya. Jadi kita juga tidak bisa mengukur pengetahuan kita sendiri, apakah kita bisa menjawabnya atau tidak, karena jawabannya cuma antara iya dan tidak, benar atau salah. Dari sanalah kita tidak bisa mengukur apakah kita mempunyai kemampuan yang lebih atau mempunyai kemampuan yang tidak. Dari true dan false, di sini semua orang banyak memberikan contoh, seperti dalam pembuatan gula, bisa saja menggunakan tebu, itu jawabannya benar. Dan ada contoh lain, jawabannya salah. Setiap orang wajib mempunyai bahan-bahan untuk menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan masakan, itu jawabannya salah. Oleh karena itu, true dan false juga banyak digunakan untuk mengukur semua konteks jawaban iya atau tidak, benar atau salah. Maka dari itu, true dan false ini banyak untuk mengungkap, digunakan dalam bacaan apapun itu, atau di antara fakta atau tidak, atau fakta-fakta dunia, fakta-fakta yang lain yang sinkron dengan jawaban-jawabannya, atau juga informasi-informasi yang didapatkan secara tidak sengaja, itu benar atau salahnya informasi tersebut, bisa kita jawab antara benar atau salah, yaitu dari narasumber yang didapatkan, narasumber yang ada di tempat kejadian, yang bisa melihat fakta tersebut, apakah iya atau tidak, terjadi atau tidaknya. Maka dilihat dari beberapa informasi narasumber tersebut yang telah dilihat dan telah diberikan. Oleh karena itu, dalam reading text comprehension banyak digunakan, atau listening biasa kita untuk mendengarkan audio teks. Dari itu juga bisa banyak true atau false-nya, atau bisa untuk mengukur kemampuan siswa informasi yang didengarkan oleh mahasiswa, oleh orang-orang, anak kecil atau orang dewasa.
yang ada di dalam true and false. Jadi dalam true and false ini banyak dinilai benar atau salahnya tergantung dari orang mendapatkan informasi tersebut, tergantung orang tersebut mendapatkan faktanya, mendapatkan semua keyakinan apakah itu benar atau salah, didapatkan jawaban benar atau salahnya. Jadi jika pernyataan tersebut benar, ya kita menjawab benar, maka dia sesuai informasi. Sedangkan jika kita pernyataan tersebut tidak sesuai atau salah, maka kita harus bisa menyimak dari jawaban informasi tersebut. Dalam pemahaman faktanya bisa dicari tahu dari fakta-fakta yang valid dari orang-orang tertentu yang benar-benar tahu fakta kejadian tersebut, dengan menggunakan ide-ide yang kita dapatkan, misalkan untuk mencari pernyataan atau apa, bisa sesuai dengan pernyataan apapun itu. Jadi untuk true and false-nya banyak digunakan oleh orang-orang tertentu untuk membuat pernyataan dalam teks-teks tes lainnya. Banyak digunakan dalam teks lainnya untuk dimengerti, dibuat pernyataan, dibuat persoalan tersebut. Oleh karena itu, detail informasi sangat penting kita dapatkan untuk mencari tahu jawaban itu benar atau salah. Untuk langkah-langkah tadi, mengapa kita harus membaca dan meneliti teks tersebut? Karena kita tidak bisa asal menjawab antara true and false, benar atau salahnya, sesuai dengan informasi dari teks tersebut. Kalau kita tidak membaca teks tersebut dan kita tidak tahu apa yang terjadi, dan kita asal menembak kemungkinan tadi itu iya atau tidaknya, karena jawabannya memang dua, iya atau tidak di antara itu. Jadi pemahaman maknanya juga harus sesuai dengan pernyataan tadi, pernyataan-pernyataan yang didapatkan, yang didengar dari berita-berita tersebut dicocokkan dengan isi dan informasinya. Dan jika sama persis seperti tadi, jawabannya bisa true juga dan bisa false atau salah. Di sanalah kita bisa mengetahui true and false question ini bagaimana, dan apa saja isinya, dan apa saja faktanya yang didapatkan dari informasi-informasi tersebut. Oleh karena itu, kita juga harus mencari tahu informasi apapun yang didapatkan untuk mengetahui pengetahuan tersebut, dari pengetahuan benar atau salah, dari fakta-faktanya tadi yang bisa diberikan banyak contoh benar atau salah, seperti benarnya untuk Presiden Republik Indonesia itu berjabatan selama 5 tahun. Jawabannya adalah true, benar. Dan false-nya adalah presiden bisa menjabat lebih dari 3 periode. Itu artinya salah, karena presiden tidak dapat menjabat lebih dari 2 periode. Oleh karena itu, batas dari penjabatan Presiden Republik Indonesia hanya batas 2 periode, atau bisa dikatakan dengan 8 tahun masa jabatan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Contoh lainnya seperti ban sepeda itu selain bulat juga bisa peta. Itu salah, itu jawabannya false, karena sepeda tidak bisa berjalan lancar jika bannya tidak bulat atau peta seperti itu yang tadi. Dan jawaban benarnya seperti sepeda membutuhkan rantai untuk menjalankan menjalankan sepeda tersebut, karena rantai itu sangat penting. Itu jawabannya adalah true, benar, karena jika tidak ada rantai maka tidak ada jadi perputaran antara perjalanan antara ban satu dan ban selanjutnya yang akan diputar di jalan. Dan masih banyak beberapa contoh lainnya. Maka dari itu dapat disimpulkan dari pengertian dari true false question ini, dapat disimpulkan dari true false question ini adalah pernyataan-pernyataan yang didapatkan sesuai fakta, apakah itu faktanya benar atau tidak. Bisa dilihat dari true and false question ini, karena dari sana kita bisa menentukan jawaban-jawaban benar atau tidak pernyataan tersebut, benar atau tidaknya di true and false question ini.
maka dari itu banyak digunakan digunakan dalam tes-tes lainnya tadi, dan dapat digunakan untuk berbagai macam tes dan berbagai macam reading comprehension. Oleh dari itu maupun tes pengetahuan lainnya. Maka dari itu dapat dikatakan bisa untuk mengukur pemahaman seseorang untuk isi teks informasi yang didengarkan, benar atau salahnya bisa ditentukan dari true and false question tersebut. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang true false question. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.